saja spoiler. Kisah diawali di sebuah kerajaan, di mana para prajuritnya sedang melakukan pertandingan memanah antara tim merah dan tim biru. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh tim biru. Namun kemeriahan pertandingan ini harus terhentikan, karena ada perintah dari raja untuk para jenderal dan menterinya memberikan racun kepada ratu yang telah dilengserkan. Jenderal ini takut, karena ratu yang dilengserkan itu adalah ibu dari putra mahkota. Dia takut jika nanti putra mahkota menjadi raja, dia akan membalas dendam terhadap orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap ibunya. Untuk menghindari tugas ini, sang jenderal dengan sengaja menusuk kudanya dengan pisau kecil, yang membuatnya terjatuh dari kuda. Pergelang kakinya pun terkilir, dan tugas ini akhirnya dilimpahkan kepada salah satu anak buahnya. Dan tibalah mereka di rumah tahanan di mana ratu berada. Perintah dari raja untuk menghukum ratu dengan cara meminum racun dibacakan. Ratu yang mendengar perintah itu awalnya sempat menolak, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, hingga akhirnya ia meminum racun sendiri. Namun sebelum meninggal, ia menitipkan pesan kepada dayangnya untuk disampaikan kepada putra mahkota. Jika nanti putra mahkota menjadi raja, ia meminta pada putra mahkota untuk membalaskan dendamnya. Kapten yang mendengarnya menjadi ketakutan. Dan kapten ini bernama Seo Chonsu. Hingga malam hari tiba, ia terus kepikiran ratu yang telah meninggal. Suara ancaman ratu terus terngiang di telinganya, membuat ia terus berlari dan tanpa sadar ia terjatuh ke sebuah jurang. Untung saja ada seorang petapa yang menyelamatkannya. Petapa tersebut membaca garis nasib dari Seo Chonsu, sebuah takdir yang malang yang dipengaruhi oleh 3 wanita yang menentukan takdirnya. Meski kau telah membunuh wanita pertama, kau tak akan tewas. Wanita kedua akan tewas karenamu, meski kau telah menyelamatkannya. Dan wanita ketiga akan membunuhmu, namun wanita tersebut akan menyelamatkan banyak nyawa. Seo Chonsu pun yang bingung menanyakan harus bagaimana untuk bisa menghindari takdir tersebut. Sang petapa pun menjawab, cara terbaiknya adalah tak menemui mereka semua. Namun sayang, Seo Chonsu sudah menemui wanita pertama, yaitu ratu yang telah dihukum tewas oleh raja. Seo Chonsu yang panik tentu menanyakan cara apa lagi yang bisa ia lakukan untuk menghindari takdirnya. Namun sang petapa tak menjawab. Dia hanya memberikan 3 lembar kertas yang bertuliskan sebuah aksara yang tak dimengerti oleh Seo Chonsu. Dan petapa itu pun langsung menghilang. Hingga 14 tahun berlalu. Seo Chonsu pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena ia masih terbayang-bayang akan ratu yang meninggal. Dan scene pun berganti memperlihatkan kesibukan di dapur istana. Dan aku perkenalkan dayang ini bernama Myung-hee, dan yang satu lagi bernama Dayang Choi. Saat seluruh dayang sedang membuat makanan, tanpa sengaja, Myung-hee melihat Dayang Choi memasukkan suatu bahan ke dalam makanannya. Dia pun melaporkan tindakan Dayang Choi ini ke dayang pengawas. Namun, apa yang terjadi? Pada malam harinya, Myung-hee disekap oleh beberapa dayang istana dan dibawa keluar dari istana. Di dalam hutan, ia akan diadili atas sebuah tuduhan dari Dayang Choi tentang Myung-hee yang mempunyai hubungan dengan penjaga gerbang, di mana seluruh dayang istana adalah wanita milik raja, jadi tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan pria lain. Atas tuduhan tersebut, Myung-hee harus dilenyapkan. Dia pun dipaksa meminum racun. Namun, sebelum racun itu dimasukkan ke dalam mulut Myung-hee, seorang dayang yang bertugas memegang botol racun itu, yang juga sahabat dari Myung-hee, memasukkan sebuah cairan khusus ke
ke dalam botol racun tersebut. Sahabatnya ini bernama Dayang Han. Melihat Myung-hee yang sudah tak sadarkan diri, mereka pun berinisiatif untuk membuang jasad tersebut ke tempat lain. Ternyata semua ini adalah aksi persekongkolan antara Dayang pengawas, Dayang utama, dan Dayang Choi untuk menutupi aksi kejahatan mereka. Berkat sahabatnya itu, nyawa Myung-hee masih tertolong. Sambil merayap, ia terus berjalan hingga ia sampai di sebuah tepi sungai. Dan keesokan paginya, Myung-hee pun diketemukan oleh Seo Chon-soo yang langsung membawanya ke tempat seorang biksu untuk diobati. Melihat wanita yang ia selamatkan itu, Seo Chon-soo pun teringat akan ramalan wanita kedua yang akan tewas karenanya meski telah ia selamatkan. Setelah Myung-hee sadar, ia menemukan surat yang ditulis oleh Dayang Han. Di dalam surat tersebut, Dayang Han memohon maaf dan meminta pada Myung-hee untuk tidak kembali ke istana, pergi ke tempat yang jauh agar tidak bisa ditemukan oleh Dayang Choi dan komplotannya. Seo Chon-soo yang awalnya ingin menghindari Myung-hee selaku wanita kedua yang akan membuatnya bertemu dengan wanita ketiga yang akan membunuhnya, menjadi kasihan karena di ramalan tersebut Myung-hee akan tewas dikarenakan Seo Chon-soo. Hal itu membuat saat Myung-hee pergi dari tempat biksu, Seo Chon-soo pun mengikutinya secara diam-diam. Pria baik itu pun terus melindungi Myung-hee secara diam-diam, dari membuatkan jalan setapak sampai membayarkan makan dan penginapannya. Hingga sebuah kejadian terjadi. Saat Myung-hee bekerja sebagai pelayan di kedai makan, ada beberapa pria yang menggodanya. Seo Chon-soo yang melihatnya langsung menghajar pria-pria itu. Selesai menghajar pria-pria tersebut, Seo Chon-soo langsung menarik tangan Myung-hee untuk menjauh dari tempat tersebut. Melihat tindakan dari pria yang telah menolongnya itu, Myung-hee pun menjadi jatuh hati. Ia terus mengikuti kemana Seo Chon-soo pergi. Pada Myung-hee, Seo Chon-soo pun membeberkan tentang ramalan yang ia terima mengenai Myung-hee akan tewas jika terus bersama dengan Seo Chon-soo. Mendengar itu, Myung-hee tak gentar. Dia pun meminta pada Seo Chon-soo untuk terus menjaganya. Dan akhirnya, kedua pelarian ini pergi bersama ke tempat yang jauh dari istana. Dan 8 tahun berlalu. Pernikahan antara Soo Jun-soo dan Myung-hee sangat bahagia. Ditambah hadirnya seorang anak perempuan yang cantik dan pintar yang diberi nama Janggem. Karena rasa ingin tahu yang tinggi, Janggem sering dihukum oleh ibunya. Ia selalu bergaul dengan anak bangsawan dan pergi ke sekolahan. Janggem pun menanyakan, kenapa teman-temannya boleh pergi ke sekolah sedangkan dia tidak. Myung-hee mencoba memberi penjelasan kepada anaknya bahwa di kehidupan mereka ada yang namanya kasta. Hanya kasta tertentu saja yang boleh belajar dan pergi ke sekolah. Sedangkan kasta rendahan seperti mereka dilarang untuk menerima pendidikan. Dengan polosnya, Janggem pun berkata bahwa mereka bukanlah kasta rendah. Dia tahu bahwa ayahnya dulu adalah seorang pengawal kerajaan. Semua itu diketahui Janggem setelah ia menemukan seragam dan lencana yang disimpan oleh ayahnya. Mendengar hal itu, ibunya langsung menghukum Janggem. Tapi ada sang ayah yang tiba-tiba masuk dan melindunginya. Soo Jun-soo berkata pada istrinya bahwa dia akan memberi penjelasan kepada Janggem. Dan pria tersebut langsung membawa anaknya keluar dari ruangan tersebut. Saat hendak keluar dari rumah, tiba-tiba seorang dayang istana menghampiri toko mereka. Dayang tersebut datang karena ingin membeli beberapa pisau. Setelah mendengar kabar bahwa pisau buatan dari Soo Jun-soo sangat bagus kualitasnya. Myung-hee langsung sigap melayani dayang tersebut dan memberi kode pada suaminya untuk segera membawa Janggem keluar. Soo Jun-soo mencoba memberi penjelasan kepada Janggem tentang keadaan mereka. Janggem pun bertanya pada ayahnya, kapan status ayahnya bisa kembali lagi.
karena dia sudah tidak sabar untuk bisa belajar seperti teman-teman yang lain. Ayahnya pun tidak tahu, dan dia berpesan untuk selama itu Janggem harus merahasiakan tentang identitas mereka. Karena jika tidak, mereka sekeluarga akan dalam bahaya. Di sisi lain, Dayang tersebut akhirnya memesan pisau pada toko Su Chunsu. Namun sebelum pergi, Dayang tersebut pun menanyakan pada Myung-hee, apakah mereka sebelumnya pernah bertemu? Dengan menundukkan wajah, Myung-hee pun menjawab tidak pernah. Dan Dayang itu pun langsung pergi. Setelah pulang ke rumah, ibunya pun tak marah lagi. Dia malah meminta pada Janggem untuk membantunya di dapur. Saat ibunya sedang memasak, Janggem malah asik bermain dengan sayuran. Dia menulis beberapa aksara dengan menggunakan toge. Myung-hee yang melihat anaknya sangat antusias dalam belajar, akhirnya lulus juga. Dia akan mengajari Janggem cara membaca dan menulis. Dengan satu syarat, Janggem tidak boleh pergi lagi ke sekolah dan tidak boleh pergi jauh dari Myung-hee. Di tempat yang berbeda, Raja menemui Dayang yang dulu melayani ratu. Pada Raja, Dayang pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada ratu dan pesan terakhirnya. Mendengar hal itu, Raja pun langsung menuntut balas. Keesokan harinya, dia langsung menghukum orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan terhadap ibunya. Di tempat yang berbeda, Janggem dan ayahnya pergi ke kota. Tiba di sana, mereka melihat pertandingan gulat, di mana seorang pegulat petahan mampu mengalahkan beberapa lawannya. Sebuah sayembara pun terjadi. Bagi siapa yang mampu mengalahkan pegulat petahan ini, akan mendapatkan hadiah seekor kerbau. Janggem yang mendengar itu meminta pada ayahnya untuk menantang pegulat tersebut. Awalnya ayahnya menolak. Namun Janggem yang ceroboh malah bilang bahwa ayahnya akan menantang pegulat tersebut. Mau tidak mau, ayahnya pun langsung melawan pegulat tersebut. Dengan kemampuan yang sudah terlatih, Su Chunsu pun akhirnya mampu menumbangkan pegulat tersebut. Namun apa yang terjadi? Pegulat tersebut melakukan sebuah tindakan curang agar tidak mau menyerahkan kerbaunya. Dia pun dengan sengaja menusuk dirinya sendiri dengan menggunakan pisau. Dan sebuah fitnah pun terjadi. Su Chunsu dituduh menusuk pria tersebut. Orang-orang yang mengenal Su Chunsu mengatakan, kenapa rakyat jelata mengikuti acara ini? Janggem yang mendengar ayahnya dihina karena kastanya membela ayahnya. Dia yang tidak terima langsung mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pengawal kerajaan. Mendengar hal itu, rakyat yang tahu raja sedang mencari beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhan ratu langsung menangkapnya. Dan tak lama kemudian, pengawal kerajaan datang untuk menangkapnya. Untung saja ada seseorang yang membantu menyelamatkan Janggem. Dia pun langsung menyuruh Janggem untuk segera berlari pulang ke rumah memberitahu ibunya. Sesampainya di rumah, Janggem dengan terbata-bata menceritakan apa yang terjadi dengan ayahnya. Ibunya yang panik segera pergi untuk mencari tahu. Tiba-tiba di tengah jalan, ia bertemu dengan tetangganya. Ia mengabarkan bahwa ayahnya Janggem ditahan di kantor polisi karena raja sedang mencari orang-orang yang terlibat terhadap pembunuhan ibunya. Tetangga tersebut meminta pada Myung-hee segera pergi dari rumahnya. Karena jika sampai tertangkap, tidak akan tahu seperti apa nasib mereka selanjutnya. Dengan bergegas, Myung-hee membereskan barang-barangnya. Hanya pakaian, uang, dan benda berharga yang ia bawa. Dan tak lama kemudian, pengawal kerajaan datang ke rumah mereka. Myung-hee pun terus berlari membawa Janggem untuk menghindari kejaran pengawal kerajaan. Tiba di hutan, Myung-hee mencoba untuk menyembunyikan Janggem di sebuah goa. Dan dia mengalihkan perhatian para pengawal kerajaan dengan berlari ke tempat yang berlainan arah. Setelah terbebas dari kejaran para pengawal kerajaan, Myung-hee kembali untuk membawa Janggem.
Dan mereka pun terus berjalan menuju kota, mencari tahu kemana Su Chunsu akan dibawa. Myung-hee yang tahu keadaan kota sangat berbahaya, menyamarkan Janggem menjadi anak laki-laki. Dan setelahnya, dia terus berusaha untuk mencari tahu kemana suaminya ditahan. Tak ada satu orang pun yang berani untuk membantunya mencari tahu keadaan suaminya. Karena mereka semua takut akan dihukum mati oleh raja. Dengan terpaksa, ia menulis surat untuk sahabat lamanya, yaitu Dayang Han. Sampailah surat tersebut ke Dayang Han. Membaca surat tersebut, Dayang Han sangat bersyukur karena sahabat lamanya masih hidup. Untuk bisa keluar dari istana dan menemui Myung-hee, Dayang Han pun terpaksa berbohong dengan mengatakan akan mencari seafood segar atas permintaan ratu. Pertemuan yang sangat mengharukan antar dua sahabat ini. Myung-hee pun menceritakan apa yang sedang ia alami. Mendengar hal itu, Dayang Han pun berniat untuk membantunya, mencari tahu di mana suami Myung-hee ditahan, sebagai balasan atas tindakannya dulu yang tidak bisa menolong Myung-hee. Di tempat yang berbeda, Dayang Utama pun akhirnya tahu bahwa Dayang Han berbohong. Namun, ia belum bertindak apa-apa. Keesokan harinya, dengan bantuan Kepala Qasim, akhirnya Dayang Han menemui seorang pejabat yang akan mampu mempertemukan Su Chunsu dengan Myung-hee. Mendapat kabar baik itu, Dayang Han pun bergegas ingin pergi. Dengan alasan untuk membeli kebutuhan dapur kerajaan, dia pun akhirnya diizinkan oleh Dayang Utama. Namun, tanpa diketahui oleh Dayang Han, seseorang mengikutinya dari belakang atas perintah Dayang Utama. Dayang Choi yang mengikuti Dayang Han sangat kaget mengetahui orang yang ditemui oleh Dayang Han adalah Myung-hee yang masih hidup. Mengetahui hal ini, Dayang Choi pun langsung menemui kakak hal ini. Karena jika tidak, kejahatan mereka di masa lalu akan terbongkar. Keesokan harinya, saat Dayang Han ingin keluar lagi dari istana untuk mengabari Myung-hee tentang kabar baik yang ia terima, Dayang Han merasa ada yang mengikutinya. Dia pun langsung merubah rencananya, mengganti tempat pertemuan. Dari yang sebelumnya di pinggir kali, sekarang di sebuah toko. Dia pun menyuruh orang untuk mengabari Myung-hee. Namun celakanya, sebelum orang suruhan dari Dayang Han mengabari Myung-hee, orang suruhan dari keluarga Choi telah sampai. Mereka pun langsung menyekap Myung-hee dan Janggem. Orang dari suruhan Dayang Han langsung berlari mengabari Dayang Han. Dayang Han yang panik memutar otak untuk bisa menyelamatkan Myung-hee dari keluarga Choi. Akhirnya, dengan terpaksa Dayang Han pun menempuh sebuah cara, yaitu melaporkan Myung-hee sebagai keluarga dari buronan yang dicari oleh raja. Ini adalah cara satu-satunya yang bisa ditempuh oleh Dayang Han, membiarkan Myung-hee hidup sebagai budak daripada mati. Myung-hee dan Janggem yang dibawa dan disekap di dalam gudang milik keluarga Choi akhirnya bisa selamat. Setelah pengawal kerajaan datang menggeledah seluruh tempat dari kediaman keluarga Choi dan menemukan mereka. Sebelum pergi dibawa oleh pengawal kerajaan, Myung-hee pun akhirnya mengetahui bahwa penyekapan dirinya didalangi oleh Dayang Choi. Dayang Choi melihat kejadian ini tentu panik. Dan sekali lagi dia meminta tolong pada kakaknya untuk segera mengurus Myung-hee. Tanpa berpikir panjang, kakak dari Dayang Choi langsung menyuruh anak buahnya menghabisi nyawa Myung-hee. Anak buah dari keluarga Choi langsung bergerak, menyerang para pengawal kerajaan. Sebuah anak panah tepat mengenai dada Myung-hee. Sedangkan para pengawal kerajaan sibuk melawan anak buah dari keluarga Choi. Mereka pun meninggalkan Myung-hee dan Janggem begitu saja. Mengetahui kabar ini, Dayang Choi pun langsung melaporkan pada Dayang Utama selaku bibinya.
Mereka pun bisa bernapas lega karena mengetahui Miu Hee sudah disingkirkan. Saat malam hari, di saat dia sekarat, Miu Hee pun akhirnya mengetahui tentang ramalan wanita ketiga yang mengarah kepada Janggem. Mengetahui kelak Janggem bisa menyelamatkan banyak nyawa, Miu Hee pun langsung menulis surat wasiat. Saat Janggem kembali dari mencari makanan, ibunya pun langsung berpesan pada Janggem untuk bisa masuk ke dalam istana dan menjadi dayang utama kerajaan, dan menuliskan kisah hidup ibunya di dalam buku yang hanya dimiliki oleh dayang utama. Dan Miu Hee pun pergi meninggalkan Janggem seorang diri selama-lamanya. Setelah menguburkan ibunya, Janggem yang kini sebatang kara melangkahkan kaki menuju kota, hingga ia tiba di sebuah rumah pembuat arak, di mana sang suami sedang mencuri di rumahnya sendiri, dikarenakan istrinya yang sangat galak. Namun saat Janggem ingin keluar, ia ketahuan oleh sang istri. Dia pun dikejar-kejar dan akhirnya ketangkap. Janggem pun diseret kembali ke rumah tersebut untuk diadili. Sesampainya di rumah itu, Janggem yang belum makan beberapa hari tiba-tiba pingsan. Saat Janggem tersadar, dia pun langsung disuapi bubur oleh pria tua ini. Sang istri yang tiba-tiba masuk langsung menanyakan pada Janggem di mana kedua orang tuanya. Janggem pun menjawab mereka telah tiada. Dia pun meminta pada keluarga itu untuk merawatnya. Awalnya sang istri menolak, namun setelah diberikan beberapa perhiasan milik Janggem, dia pun akhirnya setuju untuk membiarkan Janggem tinggal bersamanya. Dan pria tua ini bernama Bapak Gang Duku. Keesokan paginya, Janggem sudah berada di dapur. Dan saat keluarga itu terbangun, mereka sangat kaget karena mengetahui Janggem adalah seorang anak perempuan. Janggem pun pandai memikat hati istri Gang Duku dengan memijat pinggangnya yang sakit dan melakukan seluruh pekerjaan rumah, membuat wanita itu mengizinkan Janggem untuk tinggal bersamanya selama-lamanya. Di suatu tempat terjadi perkumpulan untuk melengsarkan raja yang kejam. Di antara orang-orang itu terlibat keluarga Choi, di mana Choi Pansul sebagai penyedia dana untuk melakukan kudeta, dan bibinya selaku dayang utama kerajaan yang akan memasukkan beberapa bahan makanan untuk melemahkan raja dan para pengawalnya. Diskusi itu pun terus berlanjut, sampai ke sebuah pembahasan tentang siapa yang akan dinaikkan sebagai raja. Seorang pangeran bernama Jin Sung yang akan mereka pilih untuk dinaikkan sebagai raja berikutnya. Namun masalahnya yang sekarang adalah bagaimana mengabari pangeran tersebut. Karena pangeran tersebut dalam pengawasan raja yang dijaga sangat ketat. Tuan Oh pun mempunyai sebuah ide akan menghadiahi beberapa botol arak sebagai hadiah ulang tahun Pangeran Jinsung, di mana di setiap botolnya sudah terlabel beberapa kalimat ucapan selamat dari Tuan Oh. Minuman arak tersebut harus diminum secara berurutan. Dan sebagai pengirimnya, dipilihlah Janggem yang sudah biasa mengantarkan arak ke tempat pangeran. Karena Janggem sudah terbiasa mengantarkan arak ke tempat tersebut, dia pun bebas dari pemeriksaan. Dan sampailah arak hadiah dari Tuan Oh ke pangeran. Pangeran Jinsung yang tak mengerti label-label yang ada di arak tersebut meminta pada pengirimnya untuk masuk. Saat masuk ke ruangan Pangeran Jinsung, Janggem melihat ada seorang dayang istana. Dia pun langsung bersujud memohon untuk dijadikan dayang istana. Namun perilaku Janggem langsung berubah setelah diberitahu di hadapannya adalah seorang pangeran. Pangeran Jinsung pun menanyakan pada Janggem apakah dia tahu maksud dari pengiriman arak-arak tersebut. Janggem pun langsung menjelaskan pada Pangeran Jinsung bahwa setiap botolnya memiliki ucapan-ucapan tersendiri dan diminum harus berurutan. Janggem pun langsung mengurutkan botol-botol tersebut. Setelah diurutkan, tersusunlah sebuah kalimat yang mampu membuat Pangeran Jinsung kaget.
yaitu tentang rencana kudeta yang akan melengsarkan raja dan menjadikannya raja selanjutnya. Pangeran Jinsung pun meminta pada dayangnya untuk mengabulkan permintaan Janggem menjadikannya seorang dayang istana kerajaan. Dan kudeta pun berhasil dilakukan, membuat Pangeran Jinsung naik tahta menjadi raja yang dikenal sebagai Raja Jungjong. Seorang dayang istana menghampiri rumah Gang Duku. Kedatangan dayang tersebut untuk membawa Janggem pergi masuk ke dalam istana. Awalnya, keluarga Gang Duku mencoba untuk menghalangi Janggem masuk ke dalam istana dengan mengatakan berbagai macam hal yang sangat mengerikan yang ada di istana. Namun Janggem tetap ingin pergi. Mereka pun akhirnya tak bisa menghalangi. Saat Janggem ingin pergi, tiba-tiba anak buah dari Choi Pansul datang ke rumah tersebut untuk memastikan siapa Janggem sebenarnya, karena dia merasa pernah melihat Janggem sebelumnya. Namun hal tersebut tak dijawab oleh keluarga Gang Duku. Tibalah Janggem di dalam istana, di mana para calon dayang sedang dites tentang keperawanannya dengan menggunakan darah dari burung nuri. Pada giliran Janggem terjadi kesalahan karena seorang dayang menyentuh tangannya. Namun setelah dilakukan tes ulang, Janggem pun lolos ke tahap selanjutnya. Saat pembagian kamar, seorang anak bernama Yungro mencoba berkuasa. Itu karena dia adalah seorang keponakan dari penjaga gerbang. Namun hal itu ditentang oleh Janggem. Dan sejak saat itu, Yungro pun membenci Janggem. Yungro mencoba menghasut teman-teman yang lain untuk membenci Janggem dengan mengatakan mereka berbeda kasta. Mereka pun tidak mau tidur bersama dengan rakyat jelata. Sambil menangis, Janggem pun ingin mengatakan apa kasta dari ayah dan ibunya. Namun semua terhalang akan janjinya. Janggem teringat akan perkataan ibunya tentang ibunya yang menyembunyikan resep miliknya di dapur utama kerajaan. Ingat akan hal itu, Janggem pun berjalan mencari dapur utama kerajaan. Saat keluar, ia bertemu dengan Yungseng, dan mereka pun akhirnya pergi bersama. Karena istana yang sangat luas, mereka pun sempat tersasar dan bertemu dengan calon dayang yang lain. Calon dayang itu sedang memberi penghormatan terakhir untuk pria yang ia cintai sebelum ia resmi menjadi dayang istana, di mana para dayang istana adalah wanita milik raja. Janggem dan Yungseng pun membantu calon dayang tersebut dengan berjaga memberitahu jika ada orang yang lewat. Dan setelah selesai, mereka pun berpisah. Dan pada akhirnya, Janggem pun dapat menemukan dapur utama kerajaan. Secara diam-diam, Janggem mencoba masuk ke dalam tempat tersebut untuk mencari resep milik ibunya. Namun celakanya, sebuah kekacauan diciptakan oleh mereka, menumpahkan makanan yang akan dihidangkan untuk raja. Dan tak lama kemudian, Dayang Han dan Dayang Min masuk ke dalam ruangan tersebut. Melihat kudapan malam untuk raja tumpah berserakan di lantai karena perbuatan Janggem dan Yungseng, Dayang Han dan Dayang Min pun panik. Dayang Han sebagai dayang senior langsung memutar otak, memerintahkan Dayang Min, asistennya, untuk mencari bahan makanan yang tersedia. Hanya tinggal akar teratai dan jahe yang tersedia, karena tempat penyimpanan sudah dikunci. Dengan cekatan dan dibantu asistennya, Dayang Han pun membuat makanan untuk raja dari kedua bahan tersebut. Janggem yang melihat aksi masak dari Dayang Han sangat antusias. Selesai makanan itu dibuat, langsung dibawa ke istana raja. Raja yang mengetahui kudapan malam ini terbuat dari jahe terlihat tidak antusias, karena dia tidak menyukai aromanya. Namun saat dicicipi, terlihat wajah yang sangat senang, karena kudapan buatan Dayang Han sangat lezat. Nah, makanya dicoba dulu, enak kan? Sekembalinya dari tempat raja, Dayang Han pun memerintahkan Dayang Min untuk mengurung kedua anak tersebut. Dan kedua bocah itu langsung dikurung di gudang.
Yungseng yang sedari awal menangis ternyata menahan sakit. Tangannya terluka saat terjatuh. Jangkem pun memohon pada Dayang Min untuk membuka pintu, namun tak dibukakan. Hingga keesokan paginya, Dayang pelatih mengetahui Jangkem dan Yungseng menghilang. Dia pun langsung menyuruh kedua asistennya untuk mencari anak-anak itu. Di tempat lain, Gang Duku yang juga seorang koki kerajaan bertemu dengan Dayang Han. Dia melaporkan tentang usahanya mencari Park Myu-hee yang belum bisa diketemukan sampai hari ini. Selain itu, Gang Duku juga memohon pada Dayang Han untuk menjaga anak adopsinya, karena anak itu adalah seorang yatim piatu. Mendengar permintaan itu, Dayang Han pun menyanggupinya. Setelah lama mencari di istana, akhirnya kedua asisten itu bertemu dengan Dayang Han dan Dayang Min. Mengingat dua anak yang sedang dikurung di gudang dan sampai detik itu belum dibukakan, mereka pun segera bergegas menuju gudang. Tiba di sana, Dayang Han pun kaget melihat apa yang telah dilakukan oleh Jangkem. Jangkem yang pintar mampu merawat Yungseng yang sakit. Dengan menggunakan tanaman herbal yang tersimpan di sana, dia mampu menghentikan pendarahan yang dialami oleh Yungseng. Hingga datanglah Dayang pelatih dan kedua asistennya. Mereka pun langsung membawa kedua anak tersebut kembali ke tempat pelatihan. Di hadapan Dayang pelatih, Jangkem mengatakan bahwa ini bukan kesalahan Yungseng, sehingga Yungseng yang sedang dirawat tidak mendapat hukuman, dan semua hukuman dilimpahkan kepada Jangkem. Beberapa cambukan menjadi hukumannya, dan selain itu Jangkem pun diperintahkan untuk keluar. Yungro yang membenci Jangkem tersenyum senang. Saat para gadis calon Dayang sedang menerima pembelajaran, Jangkem mendengarkannya dari luar sambil bersih-bersih. Yungseng sebagai teman yang baik membuka pintu lebar-lebar agar Jangkem juga dapat belajar. Namun, baru pintu itu dibuka langsung ditutup lagi oleh Yungro. Setelah beberapa hari mereka mendapatkan pembelajaran, waktunya untuk ujian. Dan yang langsung menguji mereka adalah Dayang Kepala. Yungro pun bertanya, apakah Jangkem juga mengikuti ujian ini? Dayang pelatih langsung menjawab tidak, karena Jangkem dianggap telah melakukan pelanggaran dasar di dalam istana. Jangkem yang mendengar itu langsung berlari dan bersimpuh, memohon untuk diizinkan mengikuti ujian tersebut. Awalnya, Dayang pelatih tetap tidak mengizinkan Jangkem untuk mengikuti tes tersebut. Namun, setelah mendengar alasan Jangkem karena dia tidak mempunyai tempat tujuan lain selain di istana, akhirnya Dayang pelatih mengizinkan Jangkem untuk mengikuti tes tersebut. Namun dengan sebuah syarat, yaitu memegang wadah air dari tengah malam hingga besok hari sampai selesai ujian, dan airnya pun tidak boleh tumpah. Jangkem pun menyanggupinya. Dan dengan diawasi oleh seorang asisten Dayang pelatih, Jangkem pun mulai melakukan syarat tersebut. Meski dilakukan sambil menangis dan diminta untuk berhenti saja, Jangkem tetap melaksanakan syarat tersebut. Hingga keesokan harinya, waktunya untuk ujian. Banyak dari calon Dayang yang tak bisa menjawab pertanyaan dari Dayang Kepala. Namun Jangkem yang mendengar dari luar begitu lancar dalam menjawab pertanyaan tersebut. Ketika hampir selesai, Dayang Kepala mengetes satu persatu para calon Dayang, terdengar suara tangisan dari luar. Tangisan itu berasal dari Yungro yang mencoba menjahili Jangkem. Namun, air yang sedang dipegang Jangkem tumpah mengenainya. Dayang Kepala yang akhirnya mengetahui bahwa Jangkem sedang melakukan sebuah persyaratan dari Dayang pelatih untuk bisa mengikuti ujian, akhirnya mengizinkan Jangkem untuk mengikuti ujian tersebut. Jangkem diminta untuk menjawab secara lengkap, detail dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan oleh Dayang Kepala. Semua Dayang senior yang ada di situ harap-harap cemas. Mereka ragu Jangkem dapat menjawab pertanyaan yang sangat sulit tersebut. Namun Jangkem mampu dengan lancar menyebutkan setiap jawaban dari pertanyaan itu dengan lengkap, detail, dan jelas. Dan akhirnya, Jangkem pun dinyatakan lolos.
dan Dayang Han diminta untuk mendidik Janggem. Kini Janggem yang dalam pembimbingan Dayang Han tinggal bersamanya. Dibawalah Janggem ke kamar pribadi milik Dayang Han. Di dalam kamar itu, Dayang Han pun bertanya pada Janggem, kenapa Janggem sangat bersikeras untuk bisa tinggal di istana. Janggem pun mengatakan bahwa dia ingin menjadi dayang utama di dapur istana kerajaan. Mendengar keinginan itu, Dayang Han pun wajahnya berubah menjadi masam. Dia pun langsung memerintahkan Janggem untuk membawakannya air. Lagi, dan lagi. Setiap waktu Janggem disuruh untuk membawakannya air, tanpa diberi penjelasan maksud dari tugasnya itu. Dia pun bertanya pada teman-teman yang lain, apakah mereka juga disuruh untuk membawakannya air? Mereka pun menjawab tidak. Mendengar jawaban teman-temannya, Janggem pun menjadi sedih. Yungro menyuruh salah satu temannya untuk memberikan kabar bohong kepada Janggem, memberitahu pada Janggem untuk melakukan penyambutan terhadap dayang utama. Dan saat Janggem pergi ke tempat dayang utama, ternyata tidak ada perayaan penyambutan. Karena peristiwa ini, Janggem pun dikenal sebagai pembuat masalah. Dia pun dihukum untuk mencuci piring dan peralatan masak. Sebuah peristiwa terjadi yang mampu membuat dapur kerajaan menjadi gempar, di mana makanan yang baru dibuat langsung berubah menjadi basi. Belum menemukan apa penyebab dari makanan tersebut menjadi basi, timbul masalah lain, yaitu tentang stok piring dan bahan makanan yang belum ada di dapur istana sampai sekarang. Usut diusut, ternyata itu adalah tugas dari Janggem. Mendengar nama Janggem disebut, Dayang Han dan beberapa dayang senior pergi untuk menemuinya. Lihat Janggem yang sedang mencuci piring dan sedang mendidihkan air, Dayang Han pun bertanya, apakah Janggem mendidihkan air untuk mencuci piring? Janggem pun menjawab iya. Saat ditanyakan kenapa, Janggem pun langsung menjelaskan, karena badai pasir, air menjadi keruh, dan bila digunakan, makanan akan cepat basi dan menimbulkan penyakit. Para dayang senior yang mendengarnya menjadi kaget, karena mereka tak mengetahui akan hal tersebut. Para calon dayang yang memusuhi Janggem mendapat omelan dari Dayang Choi. Mereka pun disuruh untuk mencuci piring bersama-sama. Dari peristiwa badai pasir ini, Janggem pun akhirnya menjadi tahu kenapa dia selalu disuruh oleh Dayang Han untuk membawakannya air. Karena Dayang Han mengalami sakit tenggorokan. Dan ini adalah pembelajaran pertama dari Dayang Han untuk Janggem. Sebagai pembuat makanan, mereka harus mengetahui kondisi dari orang yang akan memakan makanan buatan mereka. Beberapa calon dayang senior sedang membicarakan Gembyong. Secara silsilah, Gembyong adalah cucu dari dayang utama dan keponakan dari Dayang Choi. Mereka tampak iri karena Gembyong sedang melakukan latihan yang berbeda dengan mereka. Mereka pun berencana untuk melakukan latihan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Gembyong. Dan tugas mereka pun akhirnya dilimpahkan kepada juniornya, yaitu Janggem dan Yungseng. Janggem yang mengetahui Yungseng sedang bersedih karena kura-kuranya mati, akhirnya mengambil seluruh tugas tersebut. Memasukkan daun pinus ke dalam kacang, sepertinya tugas yang sangat sulit. Hingga malam hari, tugas itu pun belum selesai. Hingga seorang calon dayang yang lain menghampirinya. Dia adalah orang yang melakukan sujud terakhir untuk orang yang dicintainya. Calon dayang itu menanyakan pada Janggem kenapa ia melakukan itu sampai larut malam. Janggem pun langsung menceritakan tentang para calon dayang senior yang sangat iri terhadap orang yang bernama Gembyong. Dan mereka pun melimpahkan tugasnya kepada Janggem agar mereka dapat berlatih melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Gembyong. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Janggem, calon dayang itu mengajari Janggem cara memasukkan daun pinus ke dalam kacang. Jangan mengarahkannya ke arah bulan, tetapi harus merasakannya lewat ujung jari. Ternyata itu ada tujuannya, untuk meningkatkan sensitivitas dari ujung-ujung jari mereka. Sambil memejamkan mata dan berkonsentrasi, Janggem melakukannya.
dan akhirnya dia mampu melakukan tugas itu dengan mudah. Para calon dayang istana dikumpulkan di balai latihan karena akan diadakan sebuah ujian. Namun, semua mata para calon dayang tertuju pada satu orang, yaitu Gembyong. Kehadiran Gembyong membuat Janggem tidak bisa berkata-kata bahwa Gembyong yang dibicarakan oleh para calon dayang yang lain adalah gadis yang pernah ia temui. Saat akan dimulai ujian, tiba-tiba Gembyong meminta pada Dayang Choi untuk mengganti materi lombanya. Ia pun membeberkan pada Dayang Choi bahwa ada beberapa calon dayang yang lain yang iri kepadanya. Maka, untuk menghapus kecurigaan mereka, Gembyong meminta hal itu. Untuk materi ujiannya, Gembyong pun mengusulkan untuk memasukkan daun pinus ke dalam kacang. Para calon dayang yang iri kepada Gembyong senang karena materi itu yang akan diujikan. Namun, rasa senang itu berubah seketika saat mengetahui materinya ditambah menjadi memasukkan daun pinus ke dalam kacang dalam keadaan gelap. Mendengar usulan Gembyong, Dayang Choi pun setuju karena hal itu dapat melatih kepekaan jari-jari dari para calon dayang. Saat lilin dimatikan, itu adalah waktu untuk memulai perlombaan. Banyak dari para calon dayang yang kesusahan dengan materi ini, karena mereka biasanya mengerjakan dalam keadaan terang. Lilin pun kembali dinyalakan, pertanda pertandingan itu telah usai. Dan saat dihitung keberhasilan mereka, pemenangnya adalah Gembyong. Janggem urutan kedua. Sebagai pemenangnya, Gembyong pun diberikan hadiah berupa waktu liburan keluar dari istana dalam beberapa hari. Namun Gembyong menolaknya karena takut akan terjadi kesalahpahaman lagi. Dia pun melimpahkan hadiah tersebut kepada Janggem sebagai juara kedua. Dayang Choi pun mengabulkan hal itu. Dia pun bertanya pada Janggem, apakah hal ini pernah juga diajarkan oleh ibunya, sama seperti halnya mengatasi badai pasir. Janggem pun menjawab tidak. Dia mengatakan bahwa Gembyonglah yang mengajarkannya saat malam hari. Mendengar ucapan itu, mata sinis dari para calon dayang langsung tertuju kepada Janggem. Aduh, dimusuhin lagi. Kasian ya. Tiba di kamar, Janggem pun datang sambil menangis. Dia curhat pada Dayang Han bahwa teman-temannya salah paham. Dayang Han pun yang sudah mendengar hal itu menasehati Janggem untuk Janggem selalu menjaga ucapannya. Dia pun menyarankan pada Janggem untuk meminta maaf pada teman-temannya. Janggem pun mengerutuki dirinya sendiri, mengatakan kenapa ucapannya selalu membawa kesulitan. Dan soal hadiah, Janggem pun ingin memberikan hadiahnya kepada Yungseng, karena melihat Yungseng yang selalu menangis mengingat ibunya yang sedang sakit. Dayang Han pun akan membicarakan kepada Dayang Jung sebagai dayang pembimbing dari Yungseng. Saat Gang Duku dan keluarganya mengantar minuman ke dalam istana, Dayang Choi pun menghampiri. Dia pun bertanya pada istri Gang Duku tentang asal-usul dari Janggem. Karena sebelumnya ia bertemu dengan Choi Pansul. Ia mengatakan bahwa anak buahnya sangat yakin bahwa anak yang diadopsi dari Gang Duku adalah anak Park Myung-hee. Namun di sini Dayang Choi pun masih ragu. Karena dalam ingatannya saat Park Myung-hee disekap, dia membawa anak laki-laki, bukan anak perempuan. Mengingat pertanyaan ini sama dengan pria yang waktu itu datang ke rumahnya, istri Gang Duku pun berbohong. Mengatakan Janggem adalah anak dari kerabatnya. Orang tuanya adalah seorang pembuat tinta yang terbunuh oleh seorang bandit. Saat malam hari, Dayang Choi secara sembunyi-sembunyi membawa masuk seseorang ke dalam istana. Orang tersebut adalah tabib yang akan mengobati Dayang Utama. Ternyata Dayang Utama mengidap sebuah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Tentu kabar ini akan mengganggu rencana mereka, di mana jika kabar tentang Dayang Utama yang sakit tersebar keluar, maka dia akan segera diturunkan dan digantikan dengan yang baru. Dan benar saja, kemalangan ada di pihak mereka. Tabib itu tertangkap oleh pengawal kerajaan saat dia mau keluar dari istana.
Mengetahui akan hal ini, Choi Pansul pun langsung menemui Perdana Menteri Oh, memohon bantuan kepada pria itu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berkat pengaruh dari Perdana Menteri Oh, masalah ini dapat terselesaikan. Namun sekarang Dayang Utama harus diganti. Perdana Menteri Oh yang bekerja sama dengan Kepala Dayang berencana untuk mencari pengganti Dayang Utama yang berada di pihak mereka. Namun, jika tidak ada kandidat yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka akan dicari sosok Dayang Utama boneka yang akan bisa mereka atur-atur. Setelah dipikirkan siapa sosok yang dapat menguntungkan mereka, maka dipilihlah seorang Dayang yang dulu menjadi pesaing dari Dayang Utama, yaitu Dayang Jung. Dayang Jung pun dipanggil ke tempat Dayang Utama. Saat mendengar kabar bahwa dia akan diangkat sebagai Dayang Utama, Dayang Jung pun menolak karena dia menyukai kebebasan. Namun karena tidak ada kandidat lain, akhirnya Dayang Jung pun menerima tugas tersebut. Satu-satunya orang yang tak setuju atas pengangkatan Dayang Jung sebagai Dayang Utama adalah Dayang Han, karena dia mengetahui posisi itu sangat berbahaya, penuh dikelilingi oleh orang-orang yang serakah. Mendengar hal itu, Dayang Jung pun tak marah, karena dia tahu bahwa Dayang Han sangat mengkhawatirkannya. Dan hari pertama bekerja sebagai Dayang Utama, Dayang Jung pun langsung bersiap untuk menghidangkan makanan pertamanya bagi raja. Orang yang diremehkan karena dia menjaga gudang saus dan acar selama 10 tahun ternyata memiliki kemampuan memasak yang sangat hebat. Tangannya pun masih cekatan meski usianya tak muda lagi. Dan saat makanannya dihidangkan, dia pun mendapat pujian dari raja. Meski menunya sama dengan apa yang biasa disajikan untuk raja, namun makanan buatan Dayang Jung memiliki rasa yang berbeda. Ternyata Dayang Jung memiliki resep rahasia. Dan perayaan upacara pengangkatan Dayang Utama dilakukan. Para Dayang pun dihadirkan untuk mencicipi masakan buatan dari Dayang Utama. Saat Dayang Jung hadir, dia kaget. Kenapa Gembyong duduknya terpisah dengan para calon Dayang yang lain? Dayang Choi pun langsung mengatakan bahwa Gembyong ini istimewa, memiliki indah perasa yang sempurna. Dayang Jung yang tak percaya mencoba mengetesnya. Gembyong pun disuruh mencicipi masakan buatannya. Setelah mencicipi dengan rasa percaya dirinya, Gembyong pun menjabarkan bahan-bahan apa saja yang ada di dalam makanan tersebut. Namun ada salah satu bahan yang salah. Dayang Jung pun mempersilahkan kepada Dayang yang lain untuk mencicipi masakannya. Setelah itu dia bertanya kepada seluruh Dayang, apakah setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gembyong? Hampir seluruh Dayang setuju dengan apa yang dijabarkan oleh Gembyong. Namun Janggem langsung berkata bahwa yang digunakan bukan gula, melainkan kesemek matang. Mendengar jawaban Janggem yang sangat tepat, Dayang Jung pun langsung menjuluki Janggem sebagai pemilik indah perasa sempurna. Dayang Jung pun meminta pada Gembyong untuk kembali ke posisinya bersama teman-teman calon Dayang yang lain dan lebih rajin belajar lagi. Dan di sini Dayang Jung pun berkata bahwa dia akan mewarisi posisi Dayang Utama kepada siapa orang yang memiliki keterampilan tanpa memandang usia maupun status sosial. Perkataan Dayang Jung sangat membekas di benak Dayang Choi dan Gembyong. Hal itu dikarenakan Dayang Choi menganggap itu sebuah penghinaan terhadap keluarganya yang selama beberapa generasi memimpin dapur kerajaan. Dia pun langsung melatih Gembyong secara keras dengan mengikuti tata cara memasak dari para leluhurnya. Di lain pihak, Dayang Han yang melihat bakat dari Janggem langsung melatihnya. Setiap guru mempunyai teknik masing-masing untuk melatih para muridnya, termasuk Dayang Choi dan Dayang Han. Dayang Choi melatih Gembyong dengan cara melatih kepekaan jari-jarinya. Selain itu, dia pun menurunkan resep rahasia yang hanya digunakan oleh keluarganya. Di lain pihak, Dayang Han melatih kepekaan indah perasa Janggem.
dengan menyuruhnya mengumpulkan 100 tanaman herbal, lalu mencicipinya. Janggem juga disuruh untuk melakukan sebuah percobaan dengan cara saling menambahkan bahan-bahan lain pada setiap masakan yang akan menciptakan rasa-rasa yang sangat unik. Pelatihan itu dilakukan secara terus-menerus, hingga tanpa terasa para calon dayang sudah tumbuh dewasa. Dan pagi ini mereka pun dikumpulkan untuk dicek oleh Dayang Choi tentang kerapihan. Beberapa dayang ada yang dihukum, karena mereka sampai dewasa ini belum bisa menjaga kerapihan. Soal kerapihan, Janggem bisa lolos, namun dia tetap mendapat hukuman karena hal lain. Semua itu karena eksperimen. Dia menghabiskan seluruh persediaan air bersih yang ada di dapur istana untuk mengetahui kayu jenis apa yang baik dalam memasak. Karena hal itu, Janggem pun dihukum oleh Dayang Choi untuk tetap mencuci piring selama 10 hari. Berbeda dengan Janggem yang masih berkutat dengan piring sebagai hukuman, Gembyong sudah bertugas untuk membantu Dayang Choi dalam menyiapkan makanan. Makanan yang dibuat oleh Dayang Choi dan Gembyong adalah untuk sang putri yang sedang sakit dan tidak memiliki nafsu makan. Dengan menggunakan resep rahasia milik keluarganya, mereka berharap sang putri mau makan. Namun saat makanan itu disajikan, sang putri hanya memakan beberapa suap saja. Karena hal ini, raja, ratu, dan ibu suri mogok makan. Tentu tindakan mereka membuat dapur istana menjadi ketar-ketir. Dayang utama pun langsung memerintahkan setiap dayang untuk mencoba berbagai hal agar bisa mengembalikan nafsu makan milik sang putri. Di tempat lain, Janggem sedang mencicipi hasil eksperimennya. Hingga ia dibuat kaget dengan kedatangan dari Gembyong. Gembyong pun menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Janggem. Dengan malu-malu, Janggem pun menceritakan apa yang sedang ia lakukan, yaitu memasukkan sebuah arang ke dalam pasta kacang dan kecap. Dengan memasukkan sebongkah arang di pasta kacang dan kecap, mampu menghilangkan rasa tidak sedap dan membuat rasanya jauh lebih lezat. Mendengar segala penjelasan Janggem dan merasakan hasilnya sendiri, Gembyong pun mendapatkan sebuah ide. Dia pun segera menemui Dayang Choi, meminta pada Dayang Choi untuk mengizinkannya membuat masakan untuk sang putri. Sebuah masakan sederhana yang dibuat oleh Gembyong untuk sang putri. Dan saat makanan itu disajikan, sang putri dengan lahapnya memakan makanan tersebut. Ternyata semua itu dikarenakan sang putri memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Dan atas keberhasilannya ini, Gembyong pun mendapat pujian dari dayang utama. Namun di sini Gembyong pun menjabarkan bahwa dia mendapatkan sebuah ide dari hasil eksperimen milik Janggem. Ulang tahun raja sebentar lagi. Awalnya hanya ingin diadakan pesta kecil-kecilan. Namun sebuah kabar datang. Cina mengirim utusannya untuk memberikan sebuah hadiah kepada raja. Sebuah burung emas yang hanya dimasak untuk para raja yang sedang berulang tahun. Dan Dayang Choi dipilih untuk memasak burung tersebut, di mana Gembyong ditugaskan untuk membantu Dayang Choi. Burung emas itu pun diberikan kepada Gembyong untuk dijaga. Gembyong pun memasukkannya ke dalam kandang. Namun sialnya, dia lupa menutup pintu kandang, membuat burung tersebut kabur dan hilang. Gembyong yang panik mengetahui burung emas itu hilang mencari ke berbagai sisi yang ada di istana. Karena tak dapat menemukan burung tersebut dan dia pun tidak bisa bercerita pada Dayang Choi, Gembyong berniat untuk bisa keluar dari istana menemui pamannya. Meski resikonya jika sampai seorang dayang ketahuan keluar tanpa izin, dia akan dikeluarkan dari istana, Gembyong pun nekat akan melakukan hal tersebut. Saat mau keluar gerbang, Gembyong hampir saja ketahuan oleh penjaga. Untung saja ada seseorang yang menariknya dan membantunya bersembunyi. Orang itu adalah Janggem, yang sejak dari pagi melihat Gembyong sedang mencari unggas emas yang hilang. Janggem pun berniat untuk membantunya, melewati sebuah tempat yang hanya diketahui oleh Janggem.
melewati sebuah pintu air yang pagar pembatasnya rusak. Mereka pun akhirnya bisa keluar dari istana. Namun tidak semudah itu, karena banyak pengawal kerajaan yang berjaga pada malam hari. Aksi mereka pun ketahuan, dan terjadi kejar-kejaran antara mereka dengan pengawal kerajaan. Janggem dan Gembyong terus berlari, hingga mereka bersembunyi di sebuah pemukiman kumuh. Kehadiran Janggem dan Gembyong membuat orang-orang yang ada di situ terbangun. Mereka pun meminta sejumlah uang sebagai kompensasi atas kegaduhan ini. Untung saja ada seorang penjaga yang hadir menyelamatkan mereka. Pada penjaga itu, mereka mengaku sedang tersesat, mencari kerabatnya yang bernama Choi Pansul. Mendengar nama Choi Pansul, penjaga itu pun langsung menyuruh salah satu orang di situ untuk mengantar Janggem dan Gembyong ke rumah Choi Pansul. Tibalah mereka di rumah Choi Pansul. Saat dicari pamannya, ternyata pamannya sedang pergi keluar. Gembyong pun meminta bantuan kepada anak buah Choi Pansul untuk mencari unggas emas. Janggem berniat untuk mencari unggas emas lain di tempat lain dengan bantuan Gang Duku. Mendengar usulan tersebut, Gembyong setuju. Dia pun memberikan sejumlah uang kepada Janggem untuk membeli unggas emas tersebut. Janggem pun diminta untuk kembali ke rumah Choi Pansul sebelum pukul 6 sore. Tibalah Janggem di rumah Gang Duku. Dan keesokan paginya, Janggem ditemani Gang Duku pergi ke rumah setiap pedagang mencari unggas tersebut. Namun, unggas tersebut tak dijual bebas. Hanya pedagang besar saja yang bertransaksi dengan pedagang Cina yang memiliki unggas tersebut. Lewat kenalan Gang Duku, akhirnya mereka bisa bertemu dengan pedagang yang menjual unggas emas tersebut. Mereka pun berjanji akan bertemu di sebuah kedai pukul 16 nanti. Di dalam istana, kepergian Janggem dan Gembyong akhirnya diketahui oleh Dayang Choi dan Dayang Han. Setelah berembuk dengan Dayang utama, Dayang Choi pun dikirim keluar untuk membawa kedua anak itu kembali dan juga memperoleh unggas emas. Setelah menunggu lama, Janggem pun akhirnya bisa mendapatkan unggas emas tersebut. Dia pun segera bergegas untuk kembali ke rumah Choi Pansul. Saat melewati hutan, ia tak sengaja melihat beberapa pria sedang berkelahi. Mereka memperebutkan sebuah gulungan. Hingga perkelahian itu berhenti karena semua orang telah tewas di tangan pembunuh bayaran wanita. Janggem awalnya ingin pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun seorang pria yang terluka memanggilnya, minta tolong padanya. Janggem pun berhenti dan memeriksa orang tersebut. Dengan menggunakan tanaman herbal, Janggem mengobati pria itu. Hingga malam hari, ia terus menunggui pria itu. Hingga dirasa pria itu telah melewati masa kritisnya, Janggem pun pergi meninggalkan pria tersebut. Di rumah Choi Pansul, Dayang Choi pun telah tiba. Di sana, ia mengomeli Gembyong. Dan setelahnya, ia pun bersiap untuk membawa Gembyong dan unggas emas. Gembyong meminta pada Dayang Choi untuk menunggu Janggem sebentar saja. Namun karena batas waktunya yaitu pukul 8 mereka harus kembali ke istana, akhirnya Janggem pun ditinggalkan. Janggem terus berlari untuk sampai ke rumah Choi Pansul. Tiba di sana, Janggem pun akhirnya mengetahui bahwa Gembyong sudah dibawa oleh Dayang Choi. Dia pun diminta untuk segera mengejar Dayang Choi dan Gembyong. Karena tak bisa mengejar Dayang Choi dan Gembyong yang sudah masuk ke dalam istana, Janggem pun memutuskan untuk melewati jalan rahasia. Namun sayangnya, jalan tersebut pagar pembatasnya sudah dibetulkan. Dan dia pun akhirnya tertangkap oleh pengawal kerajaan.